Ledakan kembali mengguncang Gaza Selasa 28 Oktober 2025 malam di tengah kondisi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Api menjulang sementara sirine terdengar dari kejauhan. Kantor Perdana Menteri Israel merilis pernyataan singkat. Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan dahsyat di jalur Gaza. Lantas, apa alasan Israel kembali menyerang Gaza meski sedang gencatan senjata? Simak selengkapnya dalam video berikut. Di balik serangan kali ini, Israel menuduh Hamas telah melanggar gencatan senjata. Mereka menuduh kelompok itu menembaki pasukan Israel dan gagal mengembalikan jenazah para sandera. Namun, seperti banyak babak lain dalam konflik panjang ini, narasinya tak sesederhana itu. Di balik serangan baru Israel menunjukkan bagaimana politik, tekanan publik, dan citra internasional kini menjadi medan tempur yang sama pentingnya dengan pertempuran di lapangan. Serangan ini datang di saat Netanyahu berada di bawah tekanan luar biasa. 2 tahun perang telah membuat masyarakat Israel lelah. Ratusan ribu warga turun ke jalan, menuntut pengunduran dirinya, sementara keluarga para sandera menuntut pemerintah lebih cepat memulangkan jenazah kerabat mereka. Di sisi lain, kelompok sayap kanan dalam koalisi pemerintah menekan Netanyahu agar menunjukkan ketegasan bukan kelemahan terhadap Hamas. Bagi mereka, gencatan senjata adalah bentuk kompromi yang terlalu rapuh. Itulah sebabnya isu pemulangan jenazah sandera menjadi titik ledak baru. Militer Israel merilis video dari pesawat tak berawak yang diklaim menunjukkan anggota Hamas mengubur kantong jenazah berwarna putih di reruntuhan kota Gaza. Tayangan itu memicu kemarahan publik di Israel. Bahkan sebelum penyelidikan selesai, Netanyahu sudah memerintahkan serangan baru. Namun, Palang Merah membantah mengetahui konteks video itu. Mereka menyebut penemuan palsu semacam itu berbahaya karena bisa memperburuk situasi di tengah keluarga korban yang masih menunggu kepastian. Sementara Hamas membantah tuduhan tersebut. Mereka menegaskan tetap berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata dan menyebut Israel berusaha menciptakan dalih palsu untuk melancarkan serangan baru. Dengan kata lain, bagi Hamas, video itu hanyalah panggung politik Netanyahu. Namun di Israel, tekanan publik sudah terlalu tinggi. Menunjukkan kekuatan militer dianggap satu-satunya cara Netanyahu membuktikan bahwa ia masih bisa mengendalikan narasi, bukan sekedar bertahan dari kritik internal. Sejak gencatan senjata diumumkan awal Oktober, banyak negara termasuk Amerika Serikat berharap fase damai ini menjadi pintu masuk negosiasi jangka panjang. Namun, Israel merasa posisinya di mata dunia mulai terpojok. Penderitaan warga Gaza, termasuk blokade bantuan kemanusiaan, memunculkan simpati global pada rakyat Palestina. Beberapa negara bahkan mulai menekan Israel agar membuka jalur bantuan lebih luas. Dalam konteks ini, Israel menuding Hamas telah melanggar gencatan senjata. Langkah ini bisa menjadi strategi komunikasi yang penting. Dengan cara ini, Tel Aviv bisa memindahkan fokus opini publik dari kritik atas blokade menjadi pembenaran atas tindakan militer. Tak lama setelah serangan diumumkan, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance memberikan pernyataan di Capitol Hill. Ia menegaskan bahwa gencatan senjata secara umum masih berlaku meski ada pertempuran kecil di sana-sini. Di balik kalimat diplomatis itu tersirat sinyal bahwa Washington tidak akan menegur Tel Aviv secara langsung. Dalam diplomasi semacam ini, narasi dapat menjadi senjata. Israel ingin dunia melihat bahwa pihak yang mengacaukan perdamaian bukanlah mereka, melainkan Hamas yang tak patuh pada kesepakatan.
Sejak awal gencatan senjata Israel dan Hamas memang rapuh. Kesepakatan itu mencakup pertukaran sandera, penghentian serangan udara, dan pemulangan jenazah korban perang. Namun dalam praktiknya kedua pihak saling menuduh melanggar kesepakatan. Israel menuding Hamas menembaki pasukan mereka di dekat Khan Younis, sedangkan Hamas menuduh Israel memperlambat masuknya bantuan kemanusiaan. Pekan lalu 2 tentara Israel tewas dalam bentrokan lokal di Gaza dan memicu serangan balasan terbatas. Selain itu, masing-masing pihak lagi-lagi menyatakan komitmen terhadap gencatan senjata. Siklus ini terus berulang. Gencatan, pelanggaran, lalu gencatan lagi. Dalam konflik seperti ini, narasi seringkali lebih cepat dari fakta. Video drone, konferensi pers, dan pernyataan resmi menjadi bagian dari perang informasi. Setiap pihak berusaha menampilkan dirinya sebagai korban yang sah dan lawannya sebagai pelanggar kesepakatan. Bagi Israel, menunjukkan bahwa Hamas tidak patuh adalah cara menjaga dukungan Barat. Bagi Hamas, menuduh Israel melanggar gencatan senjata adalah cara mempertahankan legitimasi di mata rakyat Gaza. Keduanya saling menuding dan publik internasional kembali terjebak di tengah kabut informasi. Lalu, siapa yang diuntungkan? Jika ditarik ke belakang, serangan terbaru ini bukan hanya soal peluru dan roket, melainkan juga soal pencitraan dan tekanan politik. Netanyahu sedang berusaha memulihkan wibawa di dalam negeri, sementara Israel berupaya mengontrol opini global di tengah meningkatnya kritik kemanusiaan. Hamas di sisi lain berusaha menahan diri agar tidak kehilangan simpati internasional sekaligus menjaga kekuatan di dalam negeri. Namun bagi warga Gaza, semua ini hanya berarti satu hal: perang belum benar-benar berakhir. 2 tahun perang telah meninggalkan luka mendalam bagi kedua belah pihak. Serangan baru Israel terus menjadi babak baru dari penderitaan yang seolah tak berkesudahan. Di balik serangan ini, 2 alasan utama tampak jelas: memenangkan tekanan politik di dalam negeri dan membentuk citra di luar negeri. Dalam konflik yang kini tak hanya dipertarungkan dengan senjata, narasi adalah medan perang berikutnya.